Salam sobatku sekalian yang dikasih Tuhan dimanapun saudara berada. Jumpa lagi dengan Elia Ministry Channel. Tidak lupa saya mengucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga tahun baru kali ini membawa berkat tersendiri, membawa berkat yang baru untuk saudara dan saya. Amin. Justru ketika kita ada di tengah-tengah pandemi, Tuhan akan membawa kita mengalami perjumpaan yang baru, penyataan yang baru, urapan yang baru. Amin. Tuhan sendiri yang telah berjanji akan selalu memelihara, akan selalu memberikan pertolongan, perlindungan, akan selalu menyertai kita di tengah-tengah pandemi ini. Kita percaya kepada setiap perkataannya, kepada setiap janji-janjinya. Maka kita akan menjalani tahun 2021 dengan penuh kepastian. Amin. Kali ini saya ingin membagikan tema profetik nubuatan Tuhan. Tahun 2021, tahun 2022, tahun pergumulan. Apa itu pergumulan? Sesuai Kamus Bahasa Indonesia, kata bergumul memiliki arti berjuang, bergulat, bertarung. Kita akan membaca firman Tuhan, Kolose 1 ayat yang ke-29. Itulah yang kuusahakan dan yang kupergumulkan dengan segenap tenaga, sesuai kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Amin. Kolose 4 ayat 12. Salam dari Epafras kepada kamu, ya seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang memiliki keyakinan dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Amin. Jadi sesuai dengan firman Tuhan, bergumul artinya keinginan yang keras dengan sekuat tenaga, sepenuhnya, sungguh-sungguh untuk kita berjuang, bergulat, bertarung atas persoalan masalah yang kita hadapi dengan berdoa di dalam Kristus yang mengandalkan kuasanya. Amin. Alkitab telah mengajarkan kepada kita bagaimana pentingnya sebuah pergumulan. Orang-orang pilihan juga mengalaminya. Di Perjanjian Lama, kisah Yakub secara khusus menceritakan bagaimana arti sebuah pergumulan. Ketika Yakub hatinya dikuasai ketakutan, kekhawatiran, sesaat sebelum ia bertemu dengan Esau, kakaknya, atas kesalahannya di masa lalu, ia sendirian di tepi sungai Yabok. Disebutkan ia bergulat dengan Allah, ia bergumul dengan sekuat tenaganya. Dan pergumulannya ini mendatangkan jawaban. Allah memberkati, mengurapinya. Amin. Tuhan Yesus sendiri telah meneladani kita. Ia bergumul di Taman Getsemani. Tuhan Yesus bergumul untuk menjalani panggilannya dan untuk menggenapi misi agung Allah dengan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Ia bergumul di Taman Getsemani. Ia sungguh-sungguh berdoa. Disebutkan ia merebahkan tubuhnya hingga ke tanah. Ia tersungkur, artinya ia mau menyerahkan hidupnya, tunduk kepada panggilannya, tunduk kepada kehendak Bapa. Di dalam hakikatnya sebagai manusia sejati, Yesus pun mengalami ketakutan ketika kematian ada di depan matanya. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk selalu bergantung, untuk tunduk kepada Bapa yang berdaulat. Maka disebutkan Tuhan Yesus sampai harus mengucap doa, mengatakan doa yang sama hingga 3 kali. Artinya Tuhan mengajarkan saudara dan saya di dalam pergumulan kita untuk menghadapi persoalan masalah, apalagi di tengah-tengah pandemi, sungguh-sungguh, bahkan hingga 3 kali, untuk memastikan bahwa setiap hidupnya mau tunduk kepada otoritas Bapa, tunduk kepada kuasa Bapa. Maka Tuhan Yesus berdoa, ya Bapa, lalukan cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Artinya Tuhan Yesus mau rela bergumul, menderita, menanggung kutuk
yang harus ditimpakan kepada manusia. Ia rela menanggungnya sendiri. Ia mau menanggungnya sendiri. Ia rela, ia tunduk kepada Bapa. Dan Yohanes 17 menyebutkan Tuhan Yesus menengadah ke langit. Untuk ia bergumul, berdoa untuk murid-muridnya, untuk gerejanya, untuk saudara dan saya, untuk memastikan bahwa misi kerajaan Allah harus tetap berlangsung setelah karya keselamatan digenapi di dalam hidupnya. Tuhan Yesus bergumul, berdoa untuk murid-muridnya, untuk gerejanya, untuk saudara dan saya. Tuhan Yesus peduli atas berlangsungnya misi kerajaan surga. Dan yang kedua, Tuhan Yesus mau mengimpartasi. Inilah panggilan setiap orang Kristen, setiap orang percaya untuk menjalani pergumulan, untuk kita dipersiapkan, dipakai Allah untuk menjadi alat kemuliaan. Secara khusus, Paulus juga mengajarkan kepada kita bahwa melalui murid rohaninya, Epafras yang dari Kolose, juga menasihatkan supaya setiap orang percaya menjalani pergumulan di dalam kuasanya. Amin. Jadi mengapa setiap orang percaya harus bergumul? Ada 5 tujuan dari sebuah pergumulan. Yang pertama, ketika kita menyadari sebagai manusia jasmani, kita penuh kekurangan, kelemahan, keterbatasan. Ketika kita menyadari ini, pasti kita memiliki sikap hidup yang bergantung, bersandar kepada Tuhan. Untuk itulah kita selalu bergumul, berdoa. Sebagai bentuk kita tunduk kepada kuasa kedaulatannya. Amin. Yang kedua, pergumulan membentuk kita untuk menjalani panggilan, untuk membangun relasi, membangun hubungan, keintiman dengan Bapa, agar kita memiliki sifat, karakter, pola hidup yang berpusat kepada Bapa. Amin. Yang ketiga, kita bergumul supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan oleh tipu daya iblis. Yang keempat, supaya kehendak Tuhan itu dinyatakan dan kita taat untuk melakukannya, sehingga rencana Tuhan digenapi di dalam hidup kita. Dan yang kelima, sebagai hamba kebenaran, kita ini tidak berguna kalau Tuhan tidak memakai kita. Sebab kita ini saluran berkat dan kuasanya untuk menghadirkan kerajaan surga di dalam hidup kita, melalui kita. Amin. Mengapa tahun 2021, tahun 2022 saya sebut sebagai tahun pergumulan? Sebab ada 3 ancaman yang akan kita hadapi di depan sana. Yang pertama adalah virus COVID-19. Yang kedua adalah krisis keamanan. Dan yang ketiga adalah krisis pangan, kesulitan hidup atau resesi ekonomi. Sesuai firman nubuatan yang disingkapkan kepada Elia Ministry di dalam 2 Samuel 24 ayat 13, bahwa tahun 2021 inilah puncak-puncaknya pandemi. Tahun 2022 adalah puncak krisis. Saudara harus mengetahui, di dalam kedaulatannya, Tuhan memakai virus COVID-19 ini untuk mengguncang dunia. Saudara baca di Wahyu 6 ayat 8. Di situ disebutkan, maut dan kerajaan maut diberi kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dengan kelaparan, dengan sampar, dan dengan binatang buas. Dan virus COVID-19 ini adalah binatang buas. Ia tidak nampak kasat mata, tetapi punya kuasa untuk membunuh. Jadi pandemi ini sebagai alat Allah untuk mengguncang semua sistem penyembahan di bumi. Secara khusus, Allah menggunakan pandemi ini untuk meriset sistem peribadatan gereja yang falu, yang salah. Saudara harus mengamati bagaimana fenomena di akhir zaman. Di banyak tempat, di banyak gereja, di banyak peribadatan, semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan, orientasinya hanya untuk memenuhi kebutuhan gereja semata. Hanya untuk memenuhi
ambisi dari pemimpin-pemimpin rohaninya semata. Mereka tidak diajar di dalam setiap peribadatan untuk semakin mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi Tuhan, menyembah. Saudara harus mengamati bagaimana kekudusan rumah Tuhan tidak lagi dipelihara di banyak tempat, di banyak gereja. Ada dua sikap hati yang harus kita miliki di tengah-tengah pandemi ini. Yang pertama, jadilah penyembah-penyembah yang benar. Yang kedua, milikilah iman di dalam Kristus. Jadilah penyembah-penyembah yang benar. Allah memperhatikan penyembah-penyembah yang benar. Disebutkan ia menghadapkan wajahnya. Ia menyinari kita dengan wajahnya. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi bait suci, yaitu hatimu, hatiku. Maka berkat ini, ketika saudara menjadi penyembah-penyembah yang benar, Tuhan akan mencurahkan damai sejahtera. Tuhan akan mencurahkan kasih karunia-Nya. Ketika saudara dan saya menggenapi panggilan menyembah yang benar, menjadi penyembah-penyembah yang benar. Amin. Yang kedua adalah milikilah iman di dalam Kristus. Hidup kita akan terus terombang-ambing oleh gelombang krisis di masa pandemi ini. Atau hidup tenang, aman, rest dalam hadirat Allah, bergantung iman saudara. Kita akan lulus ujian iman atau semakin tenggelam oleh arus dunia, bergantung imanmu. Sebab kita dibenarkan karena iman. Alkitab jelas menyebutkan kita dibenarkan oleh karena iman. Tetapi yang menjadi pertanyaan, seperti apa imanmu? Manusia dibenarkan oleh karena iman. Tapi seperti apa imanmu? Seperti apa iman yang dimaksudkan Tuhan? Iman yang benar yang diajarkan Tuhan. Dengar saudara, iman tidak cukup percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Iblis pun percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Lalu apa bedanya kita dengan iblis? Iblis itu tidak percaya kepada perkataannya. Maka ia tidak melakukan kehendak Tuhan. Saudara tidak. Kita harus percaya kepadanya. Percaya kepada perkataannya. Simpanlah firman-Nya, pengajarannya yang datang kepadamu. Dengan sukarela, kesadaran akan setiap kehidupan kita benar-benar mengasihi Tuhan. Menyimpan firman dalam hati, melakukannya di hadapan Tuhan. Supaya kehidupan kita dianugerahkan iman. Maka peliharalah, simpanlah, lakukanlah firman yang datang kepadamu dengan sukarela. Jika Tuhan memanggil kita untuk bertobat, bertobatlah. Jika Tuhan memanggil kita untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar, jadilah penyembah-penyembah yang benar. Pelihara kekudusan di dalam hatimu. Tinggalkan dosamu, tinggalkan berhalamu, tinggalkan kenajisanmu, kecemaranmu. Saudara benar-benar bertobat, saudara benar-benar mau menjadi penyembah-penyembah yang benar. Itu yang Tuhan kehendaki. Amin. Yang terakhir, milikilah iman tinggal di dalam Kristus. Saudara tahu bahwa hidup saudara sudah ditebus Tuhan. Tuhan berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalamku dan aku tinggal di dalam dia. Dan Yohanes 15:17, jikalau kamu tinggal di dalamku dan firmanku tinggal di dalammu. Saudara dan saya yang sudah percaya Yesus, terima Yesus, yang telah menerima pengudusan, tinggallah di dalam Kristus. Milikilah iman tinggal di dalam Kristus. Saudara tahu, saudara sudah memiliki hubungan yang intim, yang sangat dekat di dalam Kristus. Jangan sangkal itu. Peliharalah hubungan yang sudah terjalin. Bebaskan hidupmu dari segala kenajisan, dari segala kecemaran yang mengotori rumah Tuhan. Singkirkan berhalamu. Jangan pernah mengikat dunia okultisme. Singkirkan kenajisanmu. Dan benar-benar pelihara kekudusan, hubungan yang sudah terjalin di dalam Kristus, di dalam kekudusannya, di dalam kebenaran. Ini bicara tentang relasi hubungan antara Bapa dengan anak. Peliharalah ini. Peliharalah hubungan yang sudah terjalin sedemikian intim. Inilah
iman yang Tuhan maksudkan. Iman yang benar yang Tuhan ajarkan. Milikilah iman di dalam Kristus. Jangan rusak hubunganmu dengan Bapa, dengan berhala, dengan kenajisan, kecemaran, kompromi, kepalsuan, kemunafikan. Singkirkan semua. Kehidupan kita yang selalu memelihara hubungan yang benar, hubungan yang berkenan, itu akan menjadi garansi kita. Milikilah iman di dalam Kristus, yaitu memiliki hubungan yang benar, yang berkenan dengan Bapa. Memiliki iman di dalam Kristus adalah jaminan kita, garansi kita untuk selalu memperoleh pertolongan, perlindungan, pemeliharaan, penyertaan Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Itulah dua sikap hati yang harus kita miliki supaya kita mengalami dan menerima janji-janji yang dari Tuhan. Haleluya. Amin.